Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Saputri. Saya dari unit kerja penunjang tambang, dan kali ini saya akan menyampaikan mengenai rangkuman dari video yang telah diberikan oleh tim PPM, yaitu mengenai laporan review laporan keuangan. Sebelum kita memasuki review laporan keuangan, kita ketahui di dalam suatu bisnis itu terdapat ada investor, laba, pertumbuhan, arus kas, aturan, investasi, dan pendanaan. Nah, dalam hal ini kita fokus kepada laporan keuangan. Laporan keuangan ini apa sih sebenarnya? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada suatu periode akuntansi tepatnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, di sini dibahas ada 3 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama neraca, laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas. Nah, dalam neraca itu laporan neraca itu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu terdiri dari aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi, laporan yang menggambarkan kinerja atau laba atau profit perusahaan tersebut, terdiri dari pendapatan dan biaya, beban dari perusahaan tersebut untuk satu periode, bulan ataupun tahun tertentu. Kemudian ada laporan arus kas, laporan yang menggambarkan perubahan kas perusahaan. Nah, laporan ini dipengaruhi 3 aktivitas. Yang pertama itu operasi, kegiatan rutin, yang kedua investasi, dan ketiga pendanaan dalam periode bulan atau tahun tertentu. Nah, dalam 3 laporan itu, maka kita dapat melakukan analisis laporan keuangan dari menurut laporan neraca, laba rugi atau arus kas. Di sini nanti banyak sekali yang bisa kita dapat dari mengetahui laporan keuangan. Kemudian kita bisa tahu itu memperoleh laba dan mengelola arus kas adalah 2 kemampuan utama dalam bisnis, yaitu kita dapat mengenali secara mendalam atas kejadian yang mempengaruhi bisnis tersebut yang akan sangat membantu kita dalam menjalankan bisnis. Baiklah, kita akan membahas antara laba dan mutasi kas. Laba berbasis akrual. Laba itu adalah pendapatan dikurangi biaya. Sedangkan mutasi kas adalah kas masuk dikurang kas keluar. Nah, identiknya itu laba itu untuk menjadi ukuran kinerja, sedangkan mutasi kas itu menggambarkan kelancaran bisnis. Dalam arus kas atau tabel laba rugi, kita di sini terdapat beberapa contoh, yaitu pertama terkait penjualan. Secara keseluruhan yang dapat saya simpulkan, pendapatan diukur pada jumlah barang atau jasa yang sampai ke pembeli, bukan pada kas masuk. Nah, di sini pendapatan ada 3 macam terkait penjualan, yaitu penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan di muka. Yang membedakan ketiga pendapatan tersebut yaitu pada waktu kas masuk atau waktu pengakuan pendapatan tersebut. Kemudian ada juga pembahasan mengenai persediaan barang. Pada tabel arus kas atau laba rugi ini terdapat kas masuk, kas keluar, pendapatan, biaya. Nah, di sini kita lebih lihat ke kas keluar dan biayanya. Pengertiannya yang bisa saya tangkap yaitu jika barang belum digunakan atau belum diakui sebagai biaya. Kas keluar dicatat pada saat pembelian barang di awal, sehingga kalau misalnya barang tersebut belum kita gunakan, maka dia belum termasuk ke dalam biaya, kategori biaya. Yang terakhir terkait pendanaan. Pendanaan ini secara keseluruhan dapat saya simpulkan pendapatan berhubungan dengan pelanggan, bukan dengan bank. Jadi kalau perusahaan itu berhubungan dengan pelanggan, maka bukan dengan bank, maka dikategorikan dengan pendapatan. Dan di sini bisa kita tarik kesimpulan bunga pinjaman termasuk biaya dan kas keluar karena di luar dari pokok pinjaman. Nah, saya kira cukup untuk review rangkuman dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.